Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat berkata Sayyidah Aisyah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallah sungguhnya Allah rafiqun adalah lembut. Yuhibbu Allah mencintai ar-rifqa kelembutan. Bila amri di dalam urusan kullihi semuanya muttafaqun alaih. Allah itu lembut, maksudnya tidak kasar pada hamba-hambanya ini. Dan juga Allah juga menyukai hamba-hamba yang lembut di dalam segala urusan apapun. Dan ternyata kelembutan itu dalam apapun jadi baik. Lembut di dalam mengurusi keluarga, ya keluarga jadi baik. Lembut di dalam bermuasyarah dengan teman-teman juga jadi baik. Lembut di dalam mentarbiyah juga jadi baik. Sayyidina Anas ini ditarbiyah oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan kelembutan yang luar biasa. Sampai beliau itu menggambarkan, aku tidak pernah merasakan tangan selembut sutra selembut apapun melebihi lembutnya tangannya baginda, telapak tangannya baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah menegur, tetapi selalu mengarahkan. Arti lembut ini jangan diartikan lemah ya. Artinya lemah itu lembut, ada orang bermaksiat, lembut yang lembut, biarkan saja. Ada orang yang mau dimukul orang, lembut, biarkan saja, biar diselesaikan mukulnya. Itu namanya bukan lembut ini namanya raja tega. Itu beda lagi. Jadi malah orang yang kasar itu hakikatnya hatinya itu. Melihat orang yang mau masuk neraka, itu malah dibiarkan saja. Oh, raja tega. Maka kelembutan di sini ini bukan berarti orang tidak tegas, tapi kelembutannya atas dasar yaitu karena Allah. Kelembutan yang karena Allah atau kelembutan karena manusia. Kalau kelembutan karena Allah, ya dia itu akan terus tidak henti-hentinya menyayangi makhluk-makhluk Allah dengan menjaga mereka ini supaya tidak kena marahnya Allah dengan segala cara. Dan sebaliknya kalau lembut karena manusia, biar dicintai sana dicintai sini, itu namanya la ilaha ula wa la ilaha ula. Bagus sana bagus sini, bagus orang sama orang Islam, bagus sama orang kafir, bagus sama semuanya bagus katanya. Itu tandanya orang yang tidak punya prinsip malahan. Yang seperti itu kalau nemen namanya munafik. Kalau enggak nemen, orang yang tidak punya ketegasan di dalam agama. Wanaha dan sampai di dalam kitabnya Maula Zakaria itu kan diceritakan apa itu, kalau seorang itu kok bagus semua, kanan kiri semuanya bagus semua, tidak ada orang yang bermasalah dengan orang sama sekali, ya. Sebentar, lihat dulu, ada kemungkinan dia ini tidak pernah tegas di dalam dakwah katanya. Nah, kadang-kadang begitu. Tapi kelembutan yang di sini yang dimaksud bukan berarti tidak tegas di dalam dakwah, tidak. Tetapi kelembutan yang justru mendatangkan hidayah, bukan membiarkan orang jadi tersesat, bukan. Wa anha dan dari Sayyidah Aisyah anna Nabiya sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda innallaha sungguhnya Allah rafiqun adalah lembut, yuhibbu beliau menyintai, Allah mencintai ar-rifqa kelembutan, wa yu'ti dan beliau memberi, Allah memberi ar-rifqi atas kelembutan, ma perkara la yu'ti yang Allah tidak memberikan, alal unfi atas kasar, wa ma la yu'ti wa malan atas perkara la yu'ti yang Allah tidak memberikan, alama siwahu atas selainnya kelembutan, rawahu Muslim.
Jadi Allah akan memberi satu perkara yang istimewa dari satu kelembutan, seperti Allah tidak memberi, seperti Allah tidak diberikan kepada pekerjaan yang dikerjakan dengan kasar. Sebetulnya semua pekerjaan begitu, bahkan mesin pun juga begitu. Kalau mesin ini dikerjakan dengan halus, lembut, maka mesinnya bagus. Gitu ya. Kalau dikerjakan dengan kasar, sebentar lagi rusak. Ya kan kalau bekerja sama orang itu mendakwahi dengan lembut, pelan-pelan, begitu sampai hatinya itu faham betul. Nanti akhirnya kenceng itu pegangannya kepada iman. Tapi begitu dia ini dikasari begitu, waktu sholat dipaksa, waktu ngaji paksa, selesai mondok nggak sholat nggak ngaji. Nah, karena apa? Tidak atas kelembutan sehingga dia itu merasa dipaksa semuanya. Di dalam mendidik pun itu juga kelembutan, pelan-pelan, nah, seperti itu. Dengan begitu datang kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah anna Nabi, sungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna rifqa, sungguhnya kelembutan la yakunu, tidak ada, fi syai'in, di dalam sesuatu, illa zanahu, kecuali menghiasinya, wala yunza'u, dan tidak lepaskan, min syai'in, dari sesuatu, illa syanahu, kecuali akan mencacatkannya. Rawahu Muslim. Apa saja kalau dikerjakan dengan kelembutan maka akan jadi menghiasi. Datang tamu maka disambut dengan kelembutan, jadi indah. Ya. Bermuasyarah dengan istri dengan kelembutan akan jadi indah. Bermuasyarah dengan teman dengan kelembutan jadi indah. Mengajar dengan kelembutan jadi indah. Ya gitu ya. Semuanya seperti itu. Tapi kalau kelembutan itu sudah dicabut dari sifat seseorang, maka orang itu jadi kasar dan dia ini akan jadi cacat. Jangan dekat-dekat dia, nanti marah loh dia. Ya kayak gitu ya. Jangan dekat-dekat dia, nanti marah dia. Hati-hati loh. Pokoknya orang itu jadi dijauhi karena keburukan akhlaknya. Jadi jauhi karena keburukan akhlaknya. Sebaliknya kalau orang itu lembut, orang itu akan datang karena kebaikan akhlaknya. Rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, bala kencing A'rabiyun, seorang kampung, seorang A'rabi, fil masjid, di dalam masjid. Faqama, maka berdiri annas, manusia, ilahi, kepada A'rabi, liyaqa'u, supaya mereka menyingkirkan atau mereka mengumpati fihi, kepada A'rabi, maksudnya untuk mencegahnya itu loh. Faqala, maka bersabda an-Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW, ta'uhu, biarkanlah dia, biar diselesaikan kencingnya. Wa ariqu, karena orang ini orang kampung dan tidak paham itu, orang kampung sekali, datang ke masjidnya baginda Nabi, malah kencing di masjid itu. Masjid baginda Nabi dulu tidak dikasih ubin begini, di tanah begitu saja, sehingga itu mudah resep ke bawah juga. Nah, berarti nanti kalau ada orang kencing di masjid, suruh biarkan aja Pak, tumpeleng aja kalau gitu. Permasalahannya apa kok begitu? Ini beda. Ini orang kampung yang tidak tahu sama sekali. Tapi kalau anak pondok sudah ngaji 10 tahun, lah kok kencing lari-lari dalam masjid, tempeleng aja itu. Itu namanya itu menghina masjid namanya itu. Dia sudah tahu. Ini A'rabi, ini orang kampung, badui itu loh, badui. Yang panjang tidak ngerti sama sekali sama aturan. Da'uhu, biarkanlah dia, warin, tuangkanlah ala baulihi, atas kencing dia, sajlan, seember, min ma'in, dari air,
audan uban atau seember sama saja artinya mimain dari air fa innama bu'istum maka hanyalah kalian semuanya diutus muyassirin untuk memudahkan walam tub'asu dan kalian semua tidak diutus mu'assirin untuk memberat-beratkan rawahul Bukhari. Jadi kayak kata-kata fa innama bu'istum kata-kata para sahabat ya penerusnya baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan agama ini, buatlah cara seperti aku membuat dakwah. Aku buat cara dakwah seperti ini, dan buatlah kamu buat cara dakwah seperti ini juga, memudahkan. Jangan apa itu menyulitkan, mudahkan, jangan menyulitkan. Tapi ada orang yang kalau orang itu bukan orang Badui, mungkin orang yang sebetulnya sudah tahu, yang perlu dinasihati itu kadang-kadang ya memang harus dinasihati dengan keras juga. Seperti ada orang yang kurang adab di dalam masjid, maka zaman Sayyidina Nabi ketahuan Umar, maka oleh Umar langsung dibengoi, dibentak, tidak boleh berbuat seperti itu, masjid ini tidak boleh berbuat seperti itu kamu. Ini lihat orang-orangnya sebetulnya. Intinya ya anzilun nasa manazilahum. Jadi seseorang itu ditempatkan pada tempatnya. Pada tempatnya. As-sijlu makna sijil bi fathis sin dengan fathahnya sin al-muhammalati yang tanpa titik wa iskanil jim dan sukunnya jim wa hiya as-sijlu ad-dalwu adalah ember al-mumtali'u yang kebek ma'an airnya wa kadzalika danub demikian juga makna danub sama dengan sijil. Wa ana nasin dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu Nabi dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yassiru mudahkanlah wala tu'assiru dan janganlah kamu sulitkan wabasyiru dan kasihlah kabar gembira wala tunaffiru janganlah kamu membuat orang lari muttafaqun alaih. Makanya sekarang itu dipakai sama orang-orang dakwah. Ulama dakwah itu untuk mengajak kebaikan dengan memperbanyak membaca kitab fadhail. Sehingga mereka itu semangat untuk mengamalkan agama. Kita fadhail, dikasih bisyarah, kabar gembira bagi orang yang mau sholat berjamaah selama 40 hari, kabar gembira bagi orang yang mau sedekah, kabar gembira bagi orang yang terus kabar gembira tok pokoknya isinya itu. Akhirnya orang itu senang. Tanahnya seperti itu. Kadang-kadang itu orang itu kalau ditakut-takuti itu malah jadi jadi takut, nanti takut-takuti. Atau kadang-kadang menolak malah jadinya. Ada seseorang yang sarungnya ini diseret-seret ke tanah. Bawah mata kaki neraka. Maka langsung dia itu mengatakan gak butuh sama agama katanya. Awalnya dia ini hanya dosa, sekarang jadi keluar dari agama gara-gara salah keliru dakwah. Makanya mudahkan. Apa-apa itu dimudahkan dan apa-apa itu didahulukan dulu, yaitu kabar gembira. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Jarir sami'tu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda man barang siapa yukhram yang ditutupi, diharamkan ar-rifqa kelembutan yukhram maka dia ini diharamkan al-khaira kebaikan kullahu semuanya riwayat Muslim. Orang enggak dikasih kelembutan oleh Allah ya berarti orang itu dijauhkan dari kebaikan semuanya. Dijauhkan dari kebaikan. Ya, latihan kelembutan, latihan lembut. Begitu ada seseorang yang melihat baginda Nabi mencium cucunya, maka orang itu mengatakan, aku lo punya anak 10 nggak pernah saya cium. Maka Nabi mengatakan, wala yarham la yurham.
Orang yang tidak sayang ya tidak akan disayangi. Jadi ya ini rifaq ini jangan diartikan lemah. Rifaq ini artinya adalah lembut, dan lembut itu bukanlah lemah. Lembut itu bukanlah lemah. Lembut itu ya lembut, nyaman, membuat orang itu nyaman. Membuat orang itu ketika diajak ngomong jadi nyaman, ketika kumpul sama orang jadi nyaman, begitu saja. Tapi bukan berarti lemah, tidak mau berdakwah, tidak menyampaikan kebaikan. Karena peduli kepada umat ini bagian daripada agama ini, dan langsung Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Wa tawashaw bis sabr. Jadi yang saling ingat mengingatkan. Kalau enggak ada saling ingat mengingatkan, alasannya lembut, ini harus lembut kita ini. Jangan diingatkan, biarkan saja. Enggak, itu bukan lembut itu. Itu sudah saya katakan tadi, itu justru kasar dan jadi orang yang sangat-sangat tega membiarkan saudaranya mau berbuat salah sehingga dia akan mendapatkan siksa. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad, Allahumma qul ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina alif baina qulubi sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala sayyidina. Alhamdulillah.